Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SD TA Salam, khususnya kelas 4, yang mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kedua ini, kita akan bersama-sama mempelajari tentang iman kepada Allah dan iman kepada Rasul-Nya. Silahkan anak-anak buku pendidikan agama Islamnya dibuka di halaman 15. Iman kepada Allah artinya kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Jadi iman kepada Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Adanya Allah itu bisa diketahui dengan cara yang pertama adalah kita melihat ciptaan-ciptaan Allah. Kita melihat makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, maka kita akan mengetahui bahwa Allah itu ada. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan hewan, Allah menciptakan tumbuhan, Allah menciptakan langit, bumi, dan alam semesta ini. Ini membuktikan bahwa Allah itu ada. Makhluk-makhluk ciptaan-ciptaan Allah itu tidak mungkin ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi meyakini bahwa Allah itu ada, yang pertama dengan cara melihat ciptaan-ciptaan Allah. Yang kedua adalah melalui Asmaul Husna. Kita sudah mempelajari ya Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Banyak jumlahnya Asmaul Husna ini, ada 99. Tapi di kelas 4 ini kita akan mempelajari 3 saja ya. Yang pertama Asmaul Husna Al-Basir. Al-Basir, Allah Maha Melihat. Allah Maha Melihat. Penglihatan Allah tidak terbatas. Penglihatan Allah tidak terbatas. Kalau penglihatan manusia ada batasnya. Manusia tidak bisa melihat di kegelapan malam. Gelap gulita, gelap sekali. Pandangan manusia, penglihatan manusia terbatas. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala penglihatannya tidak terbatas. Allah Maha Melihat dimanapun makhluknya berada. Di dasar lautan, di dalam tanah, di atas langit. Malaikat berada di langit, Allah Maha Melihatnya. Ikan-ikan di dasar lautan, Allah Maha Melihatnya. Itu yang pertama Al-Basir. Yang kedua adalah Al-Adl. Al-Adl adalah Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Kita tidak boleh mengatakan Allah tidak adil, tidak boleh. Itu di sinetron-sinetron banyak kata-kata katanya Allah tidak adil, tidak benar. Allah Maha Adil. Orang yang berbuat baik nanti akan dimasukkan ke surga. Orang yang berbuat jahat, suka meninggalkan sholat, tidak mau zakat, tidak mau puasa, nanti di akhirat akan dimasukkan ke neraka. Ini adalah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Asmaul Husna yang berikutnya adalah Al-Azim. Al-Azim adalah Allah Maha Agung. Allah Maha Besar kekuasaannya. Bukan bentuknya. Bukan Maha Besar bentuknya, tidak. Karena Allah tidak berbentuk.
Allah tidak berbentuk. Jadi Allah Maha Besar atau Maha Agung adalah Allah Maha Agung kekuasaannya. Ya. Allah mampu menciptakan langit tanpa tiang. Allah menciptakan bumi beserta isinya. Itu adalah Allah Maha Agung, Allah Maha Al-Azim. Itu mengenal Allah atau beriman kepada Allah. Setelah kita mempelajari tentang iman kepada Allah, maka sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak beribadah kepadanya. Kemudian iman kepada Rasul Allah. Kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya untuk membimbing umat manusia ini ke jalan yang benar. Utusan-utusan Allah atau rasul-rasul Allah atau nabi-nabi Allah ini banyak sekali. Banyak sekali jumlah para nabi dan rasul. Disebutkan para ulama jumlah para nabi itu 124.000. Ya. Kemudian yang diangkat jadi rasul 313. Tapi yang wajib diketahui hanya 25 nabi yang sering kita ulang-ulang ya waktu di kelas 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh itu dan sebagainya ya. Mudah-mudahan kita masih ingat ya nama-nama nabi dan rasul. Kemudian nabi dan rasul ini memiliki sifat-sifat yang wajib ada pada nabi dan rasul. Kita juga sudah hafalkan ini ya waktu di kelas 3. Gimana lagunya? Ayo kawan coba jawab. Itu ya masih ingat ya. Ada sifat sidik, amanah, tabligh, fatona. Itu juga kita sudah mempelajarinya waktu di kelas 3 secara sambil bernyanyi. Ya. Ini sekilas sedikit tentang iman kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bisa difahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.